Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 1 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tahta Kasih Karunia. Tahta Kasih Karunia, firman Tuhan terambil dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar dan bersyukur untuk kebaikan Allah yang bertata di atas segala kerajaan apapun, melebihi apapun yang ada dalam dunia ini, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Namun kami bisa untuk menghampirinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Untuk masuk ke rumah biasa saja ada pagarnya. Itu rumah biasa. Untuk masuk bertemu dengan lurah lebih sulit lagi. Bertemu dengan wali kota, gubernur jauh lebih sulit lagi. Bertemu dengan presiden jauh lebih sulit lagi. Bertemu dengan orang-orang yang tinggi jabatan, orang-orang kaya sangat tidak mudah. Sehingga apa yang disebut dengan tahta, semakin tinggi tahta, maka semakin sulit dijangkau, semakin sulit diakses. Dan semakin sulit kita bahwa kita bisa sama dengan orang yang punya tahta tersebut. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, di bagian Alkitab yang kita baca tadi, Ibrani 4 ayat yang ke-16, bahwa kita bertemu dengan tahta kasih karunia yang dimiliki oleh Tuhan. Namun sebelum berbicara tentang tahta kasih karunia, mari kita sedikit punya pengetahuan tentang tahta dari kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris itu setelah raja, tahta raja, ada namanya tahta, sebuah gelar yang disebut dengan duke atau duchess, yaitu gelar tertinggi bangsawan di bawah raja. Di bawah duchess ada namanya marchioness. Marchioness itu adalah penguasa tanah perbatasan negara. Kemudian turun ke bawahnya lagi ada namanya countess, ada viscountess, ada baroness. Itulah negara kerajaan. Dan kita tahu seorang raja semakin tinggi jabatannya, semakin berpengaruh, maka dia punya akses yang sangat luar biasa, kekayaan yang sangat luar biasa, dan untuk bisa bertemu dengan sang raja di tahtanya berlapis-lapis, sangat tidak mudah. Kalaupun rajanya berbaik hati, rakyat bisa bertemu, paling-paling cuma 1 tahun sekali. Dan itu pun dengan sebuah protokol kerajaan yang sangat ketat. Itulah yang disebut dengan tahta. Saya mencoba kalau sahabat perjalanan mau sedikit ingin merasakan duduk di kursi tahta. Namanya itu adalah kursi tahta. Namanya ada kursi tahta. Sahabat seperjalanan silakan beli. Lewat Google ada. Dari harga 2,5 juta, 5,5 juta. Ada yang paling murah, yaitu kursi hakim, 1 juta. Saya tidak sebutkan toko apa yang ada di sana. Silakan sahabat seperjalanan untuk melihatnya. Dan ada di dunia itu yang kursi paling mahal di dunia. Yang dibuat itu pada tahun 1917, dirancang oleh seorang ahli dalam perukiran namanya Alan Gray. Nama daripada kursi yang sangat terkenal itu disebut dengan The Dragon Chair, yaitu kursi naga. Harganya 391,5 miliar rupiah. Jadi 391,5 miliar rupiah. Terbuat dari apa? Kulit berwarna coklat. Lalu ada gambar naga 2. Saya kurang tahu bagaimana kulit berwarna coklat bisa harganya hampir 300 miliar. Namun itulah sahabat perjalanan tentang tahta. Jadi tahta itu dikaitkan dengan mahal. Tahta itu dikaitkan dengan ketinggian, sulit ditembus, sulit diakses. Dan tahta berbicara tentang kita ada di bawah dan pemilik tahta itu ada di atas. Dan yang menarik dalam Alkitab disebut tahta kerajaan Allah itu disebut dengan tahta kasih karunia. Sebab itu dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita bisa menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Mengapa kita berani? Karena tahta Allah itu terbuka sangat dekat dengan diri kita. Dia hadir ke dalam dunia, di dalam diri Kristus Yesus.
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kalau berbicara tentang tahta, berarti dia adalah otoritas yang tertinggi di satu tempat, di satu kerajaan. Kalau sudah raja yang berkata, maka semua harus menurut. Kalau raja mengampuni, maka akan diampuni. Tapi kalau raja mengatakan, engkau dihukum, maka dihukumlah kita. Itu pemahaman tahta. Dan Alkitab mencatat tahta yang dimiliki oleh Allah adalah tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia, kita bisa datang setiap saat kepada Tuhan. Gambaran ini dekat dengan Kristus sebagai imam besar, yang dulunya kita sulit mendekati Allah yang kudus dan suci di dalam Kristus Yesus. Kita bisa setiap saat datang kepada Tuhan, datang kepada tahta Tuhan, meminta pertolongan untuk setiap pergumulan yang sedang kita hadapi, meminta penghiburan untuk atas kesusahan sakit yang dialami dalam batin dan mental kita, meminta jalan keluar tatkala kita menghadapi berbagai hal jalan yang tertutup di depan kita, meminta keadilan tatkala kita diperlakukan tidak adil, difitnah, dirugikan, meminta perlindungan tatkala kita menghadapi berbagai macam ancaman yang terjadi, meminta kesembuhan tatkala kita mengalami sakit yang sulit diobati, meminta berkat tatkala kita hidup dalam kekurangan dan kemiskinan yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Sehingga tahta Allah adalah tahta yang sangat dekat, tahta yang mudah diakses, tahta yang bisa didekati. Dan tahta Allah adalah tahta sumber memecahkan segala macam problem hidup, problem masalah. Dan yang paling utama, tahta Allah datang ke dalam dunia di dalam pribadi Kristus Yesus untuk menyelesaikan masalah dosa. Kalau Kristus tidak tinggalkan tahtanya datang ke dalam dunia, kita akan masuk ke dalam neraka. Kita tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Kita tidak akan mendapatkan kasih karunia anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Betapa luar biasanya kita memiliki Allah yang duduk di atas tahta, yang namanya adalah tahta kasih karunia. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk Allah yang sangat luar biasa. Allah dalam segala ketinggiannya dengan punya kerendah hatian yang luar biasa mengosongkan diri, membawa tahta yang mulia, yang agung, yang suci, yang tinggi, turun ke dalam dunia yang rendah, penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan dan kefanaan. Dan Allah menyatukan Allah yang kudus dengan manusia berdosa di dalam keselamatannya. Allah menyatukan sumber pertolongan dan kita orang yang tidak berdaya, lalu kita diberikan pertolongan. Allah menyatukan sumber penghiburan dan kita berkali-kali mengalami berbagai macam kepahitan hidup, dan Allah memulihkan luka-luka batin kita. Mari sahabat seperjalanan kita bersyukur dan terus datang ke tahta kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang luar biasa tentang tahta kasih karunia. Sumber pertolongan kami, Allah yang maha tinggi, datang kepada kami yang berdosa. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan. Karena tahta kasih karunia sangat dekat dengan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Mari kita terus bersyukur bahwa tahta kasih karunia Allah sangat dekat dengan kehidupan kita, menolong, menyertai, memimpin hidup kita. Amin.